Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Desei dengan NIM 2101414034 dari kelas PGSD 1A. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengertian internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Untuk standar global dalam penggunaan jaringan internet sendiri menggunakan TCP atau IP. Yang kedua adalah pengertian internet menurut para ahli. Definisi internet menurut para ahli, terdapat beberapa definisi umum dari internet yang dijelaskan oleh para ahli, di antaranya yaitu menurut O'Brien, internet merupakan suatu jaringan komputer yang berkembang dengan sangat pesat, di mana dengan penggunaan internet tersebut dapat membawa manfaat serta dampak positif bagi dunia pendidikan, bisnis hingga pemerintahan. Menurut Berners-Lee, internet adalah jaringan yang terdiri dari beberapa jaringan di dalamnya. Konsep tersebut berarti suatu jaringan komputer atau lokal yang terhubung dengan jaringan yang lain. Yang ketiga adalah Sarwono. Menurut Sarwono, pengertian dari internet sendiri adalah kumpulan jaringan dengan skala global di mana tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab untuk menggerakkan internet itu sendiri. Dan yang ketiga itu ya sejarah internet. Masuk pada sejarah internet pertama kali di dunia sekitar tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika melalui APRA membuat sistem jaringan yang diberi nama ARPANET. ARPANET sendiri merupakan cikal bakal lahirnya teknologi jaringan. Di Amerika sendiri, teknologi jaringan masih dipakai oleh kalangan terbatas di ruang lingkup kampus sekitar tahun 1980-an. Kemudian protokol standar TCP atau IP mulai dipublikasikan pada tahun 1982. Sekitar tahun 1986 didirikanlah NSF-Net atau National Science Foundation Network yang menggantikan peranan dari ARPANET untuk mewadahi kegiatan riset dan penelitian di Amerika. Dan pada tahun 1990 ARPANET mulai diturunkan, dan dengan layanan yang sama World Wide Web atau WWW mulai diperkenalkan oleh CERN. Dan akhirnya pada tahun 1993 mulai dikembangkannya Internet untuk mendaftarkan nama domain dari publik. Untuk sejarah internet di Indonesia sendiri mulai masuk pada tahun 1994 yang diperkenalkan oleh beberapa orang ahli di bidang teknologi informasi saat itu. Nah, peranan internet di bidang pendidikan. Di dalam bidang pendidikan sendiri, penggunaan internet adalah salah satu faktor penting yang membantu dalam proses belajar dan pembelajaran. Penggunaan dapat mendapatkan berbagai informasi terkait dengan modul, artikel, jurnal, pengetahuan umum, dan lain sebagainya, sehingga setiap individu dapat menemukan berbagai hal melalui mesin pencari yang terhubung dengan jaringan internet yang stabil dan baik. Kemudian kedua yaitu peran internet di bidang kesehatan. Banyak sekali referensi kesehatan dan jasa untuk layanan pengobatan secara online. Hal tersebut
merupakan bentuk manfaat internet dalam bidang kesehatan. Anda cukup dengan mencari berbagai kebutuhan seperti obat, resep, gaya hidup sehat, dan rujukan rumah sakit melalui media internet. Nah, yang ketiga adalah di bidang ekonomi. Internet digunakan untuk mencari lapangan pekerjaan, berjualan online dengan mudah, membeli suatu barang dengan mudah dan cepat, serta dapat digunakan untuk media promosi. Nah, yang kelima yaitu di bidang pemerintahan. Media informasi resmi memudahkan penyampaian aspirasi masyarakat, memudahkan sistem administrasi, menghemat biaya operasional, dan digunakan sebagai media promosi. Selain manfaat internet, ada juga dampak negatif internet. Dampak negatif penggunaan internet di era milenial yaitu 1. Memicu cyberbullying, 2. Mengganggu kegiatan lain, 3. Menjadi antisosial, 4. Kejahatan di dunia maya, yang kelima itu pornografi, yang keenam perjudian, yang ketujuh pencurian data pribadi. Tips untuk menghindari dan minimalisir dampak negatif penggunaan internet yaitu 1. Mempelajari penggunaan internet secara komprehensif, 2. Batasi waktu penggunaan internet, 3. Gunakan peraturan untuk menghindari situs-situs dewasa, 4. Perbanyak konten positif. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.